Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi. Kemudian pada pagi hari ini akan saya buatkan tutorial part ketiga, yaitu untuk membuat setting pajak dan setup link account. Nah, jadi kita akan lanjut materi kita untuk tutorial mengerjakan soal UKK untuk PT Sejahtera ini. Kemudian kita lanjut ke part 3, membuat setting pajak dan setup link account. Setelah kemarin yang pertama kita membuat profil perusahaannya, kemudian yang kedua kita membuat daftar akunnya, sudah selesai. Sekarang kita ke setup link account. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika dalam membuat setting pajak dan setup link account itu kita harus sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan seperti ini: umum, kebijakan pembelian, kebijakan pengeluaran kas, kebijakan penjualan, kebijakan penerimaan kas, persediaan barang, dan aktiva tetap. Ini yang nanti akan kita jadikan patokan atau pedoman dalam membuat setup link account. Nah, itu. Baik, kita lanjut ke aplikasinya, ke Mayap, langsung prakteknya saja. Kita buka Mayap Accounting. Nah, kemudian kita klik open. Kita buka file Mayap yang dulu pernah kita buat. Nah, kalau saya menyimpannya kemarin di local disk D, kemudian PT Sejahtera Alfan ini. Open. Oke. Nah, kita cek dulu kemarin untuk account list sudah kita buat semua. Asset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, other expense, semuanya sudah kita buat. Kemudian untuk historical balancing-nya juga sudah 0, history juga 0. Artinya sisi debit dan sisi kredit sudah sama. Baik. Kita akan lanjut yang kedua, yaitu tentang setting pajak. Nah, untuk melakukan setup pajak, kita klik menu list, kemudian tax code. Klik. Nah, di sini ini ada banyak sekali pajak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 jenis pajak yang disediakan oleh Mayap. Tapi pada kasus perusahaan dagang, kita yang akan kita gunakan cukup 2, yaitu pajak untuk barang dan jasa dan tidak kena pajak. Nah, jadi yang akan kita gunakan nanti hanya ada 2 ini: good service and tax dan NT, not reportable. Not reportable artinya tidak bisa dilaporkan atau pajaknya 0. Nah, kemudian pajak yang lain ini kita hapus. Caranya kita bisa klik kanan. Ini tidak usah dibuka ya. Panahnya ini tidak usah dibuka. Biarkan seperti ini. Kita bisa langsung klik kanan, delete text. Nah, atau pakai cara yang lain bisa dipakai menu edit, delete text. Nah, itu. Yang mau pakai cara cepat atau cara yang ini boleh. Bisa lewat klik kanan, delete text code, atau lewat menu edit, delete text code. Nah, itu ya. Tapi ini GST tidak usah kita hapus, kita lanjut ke yang bawahnya. Nah, dihapus semua, kemudian kita edit. GST kita buka, kita klik edit. Kemudian kode pajaknya kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Di soal itu untuk pajak pertambahan nilai, dia menggunakannya adalah value added tax atau VAT. Maka di sini kita sesuaikan menjadi VAT juga. Oke. Deskripsi value added tax. Pajak pertambahan nilai. Tipenya goods and service tax, pajak barang dan jasa. Tarifnya 10%. Nah, kemudian ini yang penting. Link account for tax collected. Link akun untuk pajak yang dikumpulkan. Maka kita isinya adalah VAT out, pajak keluaran. Dan link account for tax paid,
pajak link akun untuk pajak yang dibayar. Kita kasih akun adalah VAT in. Nah, ini kalau sudah oke. Nah, kemudian yang NT not reportable ini boleh kita edit dengan memasukkan sama seperti ini, VAT out dan VAT in, atau boleh tidak diedit. Artinya kita biarkan seperti ini karena tarifnya ini 0. Jadi kalau ini kita isi ya nggak ngaruh sebenarnya. Maka ini boleh kita kosongi. Tapi di sini, nah ini saya tunjukkan. Nah kalau kalian sudah terlanjur membuka ini, kemudian ini kalian klik OK, nah maka ini tidak bisa, harus diisi. Makanya tadi dari awal sudah saya bilang, ini NT boleh kalian tidak edit. Artinya biarkan seperti ini biarkan kosong tidak apa-apa, karena nggak ngaruh nanti. Nah, tidak ada akun yang terlink. Tapi karena ini sudah terlanjur terbuka, ya maka harus kita isi. Kita isikan aja sama seperti yang tadi, atas VAT out, bawahnya VAT in. Nah, oke. Kemudian close. Nah, untuk kode pajak sudah selesai. Kemudian lanjut, yang kedua adalah melakukan setup link account. Caranya kita klik menu setup, kemudian link account. Nah ini di sini ada 4 jenis link account. Account and banking ini berkaitan dengan menu akun dan bank. Jadi menu penerimaan, kas. Nah ini coba kita lihat aja nih. Klik. Nah di sini yang perlu kalian perhatikan adalah ini boleh tidak kalian rubah. 3 ini boleh tidak kalian rubah. Yang penting adalah ini, equity account for current earning, akun modal untuk current earning. Kita isinya income summary, laba ditahan. Kemudian equity account for retained earning, akun modal untuk laba ditahan, untuk retain earning. Ya maka ini kita kasihkan retain earning. Nah itu, jadi kita bisa cek ini, tinggal ini saja, biarkan saja. Oh ya, sorry, yang atas dulu, equity account for current earning, akun modal untuk pencatatan current earning, yaitu kita isi ikhtisar laba rugi. Nah ini ikhtisar laba rugi ya, income summary. Kemudian kalau yang retain earning ini adalah laba ditahan. Nah ini kita oke. Kemudian kita setup link account yang kedua, sales. Kita akan melakukan setting berkaitan dengan sales, penjualan. Nah maka di sini harus kita lihat kebijakan umum perusahaan untuk penjualan mana? Ini penjualan. Nah ini patokan kita adalah ini, kebijakan umum tentang penjualan. Nah kita lihat dulu, asset account for tracking receivable, akun aset untuk penelusuran tracking piutang. Maka kita isi akunnya adalah account receivable, piutang dagang. Kemudian bank account for customer receipt, akun bank untuk penerimaan pelanggan. Kita isinya cash in bank. Nah kenapa? Karena biasanya kalau pelanggan membayar atau melunasi piutangnya, itu kan jumlahnya kan banyak, ya kan, langsung 10 juta, sekian puluh juta atau 100 juta. Maka akun yang pas maka kita kasih adalah cash in bank. Kalau petty cash ya tidak bisa, karena itu untuk kas kecil. Nah kalau yang nominalnya besar ya kita pakai akun cash in bank ini saja. Kemudian ini, I charge freight on sales, saya kenakan biaya angkut penjualan. Nah kalau kamu jual barang, kira-kira kamu mengenakan ongkir tidak? Iya, ya kan. Nah kalau kamu pas jual barang mengenakan ongkir, maka di sini kita isi akunnya income account for freight, akun pendapatan untuk freight, biaya angkut adalah freight collected. Nah kita coba lihat di kebijakan perusahaan ini.
Nah ini, beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Ya kan, artinya pembeli itu dia nanti yang membayar ongkirnya, dan kita membebankan ongkir itu kepada pembeli. Nah, maka di sini I charge freight on sales. Saya kenakan biaya angkut penjualan. Ya, biaya angkut yang membayarkan pembeli. Maka di sini kita isi. Kemudian I track deposit collected from customer. Saya terima DP dari pelanggan. Tidak. Sepertinya kok tidak. Ini ada DP enggak? Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran 10%. Beban transport dibebankan pada pembeli. Retur diperhitungkan PPN. Termin 1/10 N30. Keterlambatan denda 1%. Asumsi faktur yang dibuat dilengkapi dengan faktur pajak standar. Berarti tidak ada. Tidak terima DP. Kemudian I give discount for early payment. Saya berikan diskon untuk pembayaran yang tepat waktu, early payment. Early payment itu ya kita pakai kata tepat waktu saja. Early payment. Early itu yang dulu, gasik, cepat. Nah, atau kalau bahasa gampangnya early itu kepagian. Early payment, pembayaran yang kepagian. Ya artinya pembayaran yang tepat waktu gitu. Ya kan? Kita lihat, kita bisa tahunya dari mana? Dari ini. Termin pembayaran 1/10 net 30. Saya berikan diskon atau potongan 1% jika bayarnya 10 hari ke depan. Net 30, jangka waktu pelunasannya adalah 30 hari. Nah, di sini ada diskon 1% jika kamu bayarnya 10 hari ke depan. Nah, jika dia bayarnya tepat waktu 10 hari setelah penjualan kredit ya, maka dia berhak dapat diskon 1%. Nah, dia karena kita memberikan diskon, berarti ini kita centang. Kemudian kita isi akunnya adalah sales discount. Ada nggak sales discount? Nah ini, I give discount for early payment. Saya berikan diskon untuk pembayaran yang tepat waktu. Nah, sales discount. Kemudian I assess charge for late payment. Saya kenakan denda untuk pembayaran yang terlambat. Late itu terlambat, telat. Nah, ada telat, ada dendanya nggak tadi? Keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari nilai piutang. Ada dendanya. Kalau ada dendanya kita centang. Kemudian kita kasih akun denda, late fees collected, pendapatan denda. Nah, kalau ada orang yang membayarnya telat, maka dia harus membayar denda. Denda itu kita akui sebagai pendapatan, yaitu pendapatan denda. Nah, kemudian ketika ini sudah diisi semuanya, jangan buru-buru di oke, tapi kita harus isikan terminnya di sini. Ini kan ada terms, ya kan? Termin. Nah, di sini kan tadi kan ada terminnya, ya kan? Termin pembayaran 1/10 net 30. Nah, maka di sini kita isikan terminnya, terms. Kita klik terms. Kemudian payment is due adalah metode pembayarannya. Kalau COD itu bayar cash ya, cash on delivery. Nah, kalau kamu biasanya sering belanja online, COD-an. Nah, artinya kan ketemuan kemudian langsung bayar kan, nggak mungkin COD-an kamu ngutang kan, nggak mungkin. COD-an, nah ketemuan barangnya diserahkan kamu langsung bayar, itu COD, cash on delivery. Nah, kalau prepaid itu bayarnya di depan. Pre itu sebelum paid bayar, sebelum dibayar ya, artinya bayar di muka. Nah, kemudian yang ini, on a given of days, diberikan ketika diberikan di hari itu. Jadi payment atau termin itu, diskon itu diberikannya kapan? Ketika in a given of days, diberikan ketika hari itu, ketika dia bayar ya, ketika hari dia melunasi. Kemudian on a day of the month, di suatu hari di bulan itu. Nah, ini nggak pasti ini, bulan di suatu hari apa nggak tahu. Of days after AOM, end of month, di hari setelah
end of month, akhir bulan. Berarti di hari setelah akhir bulan. Mungkin misalkan tanggal 31 Agustus berarti tanggal 1 September. Contohnya seperti itu. Day of month after EOM, di hari suatu bulan setelah akhir bulan. Jadi kalau misalkan end of month-nya kalau misalkan bulan Agustus, day of month diberikan di suatu hari di bulan setelah akhir bulan. Berarti misalkan setelah Agustus berarti September. Diberikan di hari di bulan September tapi di suatu hari. Artinya kapan-kapan, tapi di bulan September. Contohnya seperti itu. Nah, maka yang paling tepat adalah kita ini. In a given of days. Diskon itu diberikan ketika dia bayar. In a given of days, di hari ketika dia membayar. Dan diskon days, diskon harinya berapa hari? Kamu akan dapat diskon jika kamu bayarnya 10 hari. Kita isikan 10 hari. 10. Balance due days adalah jatuh tempo. Jatuh temponya berapa hari? Net 30 hari. Jatuh temponya, batas waktu pembayarannya adalah 30 hari. Maka ini kita kasih 30. Diskon for early payment, diskon untuk pembayaran yang tepat waktu. Nah, berapa? Kamu akan dapat diskon jika kamu bayar tepat waktu. Itu diskonnya adalah 1%. Ini ya, 1/10 ini ya, 1%. 1%. Monthly charge for late payment, persentase denda keterlambatan membayar. Dendanya berapa persen? Keterlambatan membayar piutang didenda 1%. 1%. Kita isikan 1%. 1. Kemudian tax code. Nah, di sini ada 2 tax code ya. Tax code yang pertama ini adalah kode tax code untuk barang. Artinya, ketika kamu menjual barang, itu dia kena pajak tidak? Nah, kita lihat di sini ketentuannya. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran VAT out 10% dari nilai penjualan. Artinya, ketika kamu menjual barang, maka kamu memperhitungkan PPN-nya 10%. Jadi misalkan harga barangnya 100.000, PPN-nya 10%, 10.000, maka harga barangnya adalah 110.000. Nah, kita isikan berarti kode pajaknya adalah VAT, karena ketika kamu menjual barang, kamu mengenakan pajak. Kemudian freight tax code, pajak biaya angkut. Kalau ongkir itu kena pajak enggak? Ongkir ada nggak di sini? Nggak ada ya. Kalau ongkir itu dia tidak kena pajak. Yang kena pajak itu barang dan jasa, barang dan jasanya ya. Tapi kalau ongkir itu tidak kena pajak. Maka di sini kita kasih NT, not reportable, tidak untuk dilaporkan, tidak bisa dilaporkan. Nah, ongkir itu ya tidak kena pajak. Misalkan kamu bayar ongkir 15.000, ya sudah itu. Ongkirnya 15.000, tidak lantas ongkir kena pajak 15.000 plus 10%, 1.500 menjadi 16.500, enggak. Nah, ongkir ya ongkir, tidak kena pajak. Nah, oke. Kalau sudah kita oke. Kita oke. Kemudian kita oke lagi. Oke. Setup link account sales sudah. Kemudian kita lanjut setup link account untuk purchase, pembelian. Nah, ini liability account for tracking payable, akun utang untuk tracking, penelusuran utang dagang. Maka di sini kita kasih akun payable, utang dagang. Kemudian bank account for paying bill, akun bank untuk membayar tagihan. Maka di sini kita kasih cash in bank. Nah, karena kalau kita biasanya beli barang dari supplier itu kan kadang kita ngutang ya kan, pembeliannya secara kredit, nanti suatu hari kita bayar. Nah, ketika kita bayar kan biasanya ketika kita beli barang itu kan
nominalnya besar ya kan, di atas 10 juta, 20 juta, 50 juta. Nah, maka di sini kita pakai akun cash in bank. Kemudian ini kita centang semuanya atau tidak ya tergantung itu kebijakan perusahaan. Yang pertama, I can receive item without supplier bill. Saya bisa terima barang tanpa tagihan supplier, pemasok. Ada nggak? Masa enak banget sih kita bisa terima barang tanpa tagihan pembelian? Nggak ada ya? Nggak ada. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan, beban transport ditanggung perusahaan, retur pembelian diperhitungkan atas pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan, faktur diterima sudah dilengkapi dengan faktur pajak. Tidak ada. Berarti biarkan saja. Kemudian I pay freight on purchase. Saya bayar biaya angkut penjualan. Kalau kamu beli barang, I pay freight on purchase. Saya bayar biaya angkut pembelian. Sepertinya iya tadi. Beban transport ditanggung oleh perusahaan. Nah, berarti ketika kamu beli barang, ya kamu yang bayar pajaknya. Kita centang, kemudian akunnya adalah freight paid. Nah, freight paid itu artinya adalah beban angkut pembelian. Kemudian I track deposit paid to supplier. Saya bayar DP ke supplier. Tidak ya. Kemudian I take discount for early payment. Saya dapat diskon untuk pembayaran yang tepat waktu. Ada terminnya enggak? Pembelian. Tidak ada terminnya ya, berarti tidak ada diskon. Nah, tidak ada diskon. Kemudian ini, I pay charge for late payment. Saya bayar biaya denda untuk keterlambatan membayar. Ada dendanya gak sih? Tidak ada dendanya. Tidak ada denda. Nah, maka kalau tidak ada denda ya sudah, berarti yang dicentang cukup ini saja. Kemudian termin. Nah, di termin kan tadi tidak ada terminnya, ya kan? Tapi untuk jaga-jaga termin ini kita isi. Nah, kenapa? Karena supaya kita itu tidak lupa dalam membayar utang. Jadi kan biasanya kita kalau utang itu kan seringnya lupa, kalau tidak ditagih itu kan lupa, ya kan? Nah, maka di sini kita setting supaya ketika kita beli barang secara kredit, kita punya kewajiban utang, kewajiban membayar, maka kita akan membayarnya, akan diingatkan oleh Mayop. Nah, caranya terms ini kita klik, kemudian payment is due-nya kita kasih any given of days, ini saja tidak apa-apa. Kemudian balance due days-nya ini biarkan kosong, tidak apa-apa. Lah kemudian yang ini yang penting. Tax code ini kan untuk kode pajak barang dan jasa. Kalau kamu beli barang dan jasa itu kena pajak tidak? Nah, ini kita lihat ini. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan 10%. Nah, berarti kena pajak kan? Kalau kena pajak, ini VAT. Kemudian freight tax code, pajak untuk biaya angkut, ongkir pembelian itu kena pajak enggak ya? Kita isi and not reportable. Nah, sudah, kemudian kita oke. Nah, kemudian yang terakhir, setup link account payroll ini adalah untuk pembayaran. Nah, kita klik payroll. Nah, di sini kan semuanya sudah terisi ya kan? Kita tinggal mengisi ini saja. Bank account for cash payment, akun bank untuk pembayaran cash. Nah, ada kalanya itu kita dalam membeli barang itu kan tunai, ya kan? Nah, kalau kita beli barang secara tunai, maka akun yang pas adalah ini cash in bank.
kita beli barangnya secara tunai. Misalkan kita beli barang harganya 20 juta misalkan. Ya akun untuk pembayarannya kalau 20 juta ya kita pakai cash in bank, ya kan? Kan kita tidak mungkin kalau pembayaran 20 juta pakai petty cash, terlalu kecil nilainya. Maka yang tepat di sini adalah cash in bank. Dan kita oke. Nah, baik, begitu itulah caranya untuk melakukan setup link account dan setting pajak. Nah, semoga pengetahuan yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian praktekkan di rumah. Terima kasih dari saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.